Ada apa, Ri? Surat dari mana? Kok kayaknya resmi banget? Aku baca dulu ya. Surat cerai. Surat cerai dari Andi. Aku gak nyangka dia bakal bertindak seperti itu. Ri, kamu jangan nangis terus dong, Ri. Coba kamu pikirin. Biar gimana anak kamu tuh diurus neneknya. Haris juga kan papahnya. Mama yakin kok mereka pasti ngurus Doni. Aku pengen gendong Doni, Mam. Aku pengen meluk dia. Ri, kamu juga harus jaga perasaan kamu. Coba kalau Adi lihat kamu nangis terus. Terus dia nanya, kamu jawab apa coba? Jadi stop nangis ya. Gimana ya? Udah jam segini belum pulang? Ya itu dia, tadi mama mau tanya sama kamu. Andi udah izin belum dia lembur di kantor? Enggak, dia nggak izin apa-apa. Aneh, biasanya dia selalu ngomong kalau ada apa-apa. Coba kamu telepon. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di... Nggak aktif. Apa? Andi belum pulang? Iya, aku pikir dia pulang ke rumah kamu. Enggak, dia nggak kesini. Ada apa, Res? Andi belum pulang, mah. Udah jam segini. Kalian lagi ada masalah? Enggak ada masalah apa-apa kok. Tadi pagi dia berangkat kerja seperti biasa, nggak ada yang janggal. Masalah anak itu dia tahu nggak? Enggak, dia nggak tahu soal itu. Dia nggak curiga sama sekali kok. Syukurlah kalau emang bukan masalah itu. Makanya kamu jangan terlalu khawatir. Siapa tahu Andi itu ada urusan atau ada masalah lain. Tungguin aja bentar lagi paling dia pulang. Ya. Ya udah, Riz, makasih ya. Gimana, Ri? Nggak ada, Mam. Kok aneh? Ya udah, nggak apa-apa. Mama istirahat aja ya. Kamu nggak istirahat juga? Enggak, aku mau nunggu Andi pulang. Aku nggak akan mungkin bisa tidur kalau Andi belum pulang. Ya udah, mama istirahat. Gak apa-apa ya, mama duluan istirahat ya. Ya. Kamu jangan lama-lama, ya? Good night, Mom. Sayang. Andi, syukurlah kamu pulang. Kamu kemana aja sih? Kok nggak bisa ditelepon? Andi, kamu kenapa? Kok mukanya begitu? Andi, kamu dengar gak sih orang nanya? Kamu kenapa? Andi, kamu kenapa sih? Andi, kamu kenapa sih? Kamu mau kemana? Gak usah pedulin aku. Terserah aku mau kemana. Andi, kalau kamu ada masalah bilang, jangan diem aja dong. Andi, aku mohon. Lihat mata aku, lihat mata. Hei, apa yang kamu lakukan pada Riri? Hah? Berani-beraninya kamu lakukan ini pada Riri? Pak, nggak apa-apa. Apa sih, Pak? Malam-malam gini marah-marah.
Papa lihat sendiri dia dorong Riri seperti itu. Kurang ajar dia. Tapi kan bisa tanya baik-baik, nggak usah marah-marah gitu, Pak. Di, kamu mau kemana malam-malam gini? Aku mau pergi, Ma. Andi, kamu mau pergi kemana sih? Ini rumah kamu. Kalau aku ada salah, kamu ngomong dong. Jangan kayak gini. Jangan merengek seperti itu. Bikin malu saja. Kalau dia mau pergi, suruh dia pergi. Ma, Papa kan dari dulu emang gak suka sama aku. Sekarang Papa boleh lega, boleh senang. Karena aku akan pergi dan aku gak akan kembali lagi. Silakan pergi. Andi, jangan pergi, Andi. Kamu jangan kejar dia, percuma. Biarkan dia pergi. Riri, Andi. Andi, tunggu. Andi. Aku nggak akan melarang kamu pergi, tapi tolong jelasin ada apa. Andi, kamu kenapa sih? Kok kamu berubah kayak gini? Ri, udah jangan dikejar ya. Udah malam. Andi juga pergi pasti untuk nenangin dirinya. Nanti kalau udah tenang, pasti balik lagi. Aku ini emang benar-benar bodoh. Selama ini semua orang mempermainkanku. Semua orang tahu. Hanya aku yang tidak sadar atas apa yang terjadi. Aku benar-benar gak berguna. Sekarang, lebih baik aku menyendiri di sini. Jauh dari siapa-siapa. Dan aku akan mengakhiri semuanya. Dia pulang sih tadi subuh, tapi cuma sebentar. Emang dia cuma ngambil baju-bajunya dan langsung pergi. Aku pikir dia kesini. Kalau dia ada di sini, kamu pasti udah lihat dia kan? Ya terus dia di mana sekarang? Kenapa coba dia pergi? Mana mama tahu? Harusnya kamu yang lebih tahu ada masalah apa. Tapi kita lagi nggak ada masalah, Mam. Bohong. Kalau memang nggak ada masalah, ngapain Andi pergi? Saya tahu. Papa kamu itu kan nggak suka sama Andi. Pasti dia yang ngusir Andi ya? Enggak, Ma, demi Tuhan nggak ada yang ngusir Andi kok. Mah, Mama kok ngomongnya kayak gitu? Mama nggak boleh sembarangan duduk ke orang. Kamu tuh sampai kapan sih mau belain dia? Heran. Riz, aku khawatir sama Andi. Kita lagi nggak ada masalah dan tiba-tiba dia berubah gitu aja. Aku takutnya dia tahu sesuatu dan kalau sampai dia tahu sesuatu itu bahaya banget. Dia bisa mencelakai dirinya sendiri. Tolong kamu cari dia ya. Iya, aku janji bakal nyari Andi. Kamu tenang aja ya, jangan terlalu cemas. Jadi, nama lu Entuh Karin ya, Neng? Nama lu cantik banget kayak orangnya. Mak, makasih ya. Berkat pertolongan emak, aku masih bisa hidup sampai sekarang. Itu semua bukan karena emak. Tapi karena Allah yang udah ngelindungin Neng. Neng, maaf ya, Neng. Sebenarnya siapa ya, Neng? Siapa orangnya udah tega banget nyakitin Neng? Panjang banget, Mak, ceritanya. Tapi aku janji, kalau ada waktu, aku akan balik lagi ke sini, ceritain semuanya sama emak. Artinya, lu bakal datang kemari lagi kan, Neng? Lu gak bakal ngelupain emak kan, Neng? Gimana bisa aku ngelupain semua kebaikan emak?
Aku janji sama emak, nanti aku akan balik lagi ke sini. Ya, buat nengokin Mawar. Tapi sekarang ada beberapa hal penting yang harus aku urus. Alia! 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 Alia, Mama kangen banget sama Alia. Alia juga. Mama kemana aja? Kok nggak pulang-pulang? Mama marah ya sama Alia? Enggak sayang, Mama nggak marah sama Alia. Maafin Mama ya. Halo Ri, aku udah cari Andi kemana-mana. Bahkan aku tanya ke teman-temannya, tapi gak ada satupun yang tahu di mana Andi berada. Iya, aku mohon kamu cari sampai ketemu ya. Iya Ri. Iya, makasih ya, Riz. Permisi, Non. Ya, Pak. Ini ada surat dari Pengadilan Agama. Makasih ya, Pak. Ya, mari, Non. Ada apa, Ri? Surat dari mana? Kok kayaknya resmi banget? Aku baca dulu ya. Surat cerai. Surat cerai dari Andi. Aku gak nyangka dia bakal bertindak seperti itu. Apa yang terjadi sebenarnya, Mam? Kenapa kamu nangis? Ada surat apa itu? Apa lihat deh. Kamu baca deh. Kurang ngajar si Andi. Dia gak boleh berbuat begini. Saya harus bicara sama dia. Pak, mau kemana? Saya mau ke rumah Irin. Pak, Andi tuh udah nggak tinggal di situ. Nggak ada yang tahu dia di mana. Kalau gitu saya akan bicara sama Irin. Pak, kalau Papa ketemu sama Mama Iren, pasti mereka berantem. Ya udah pastilah. Mendingan kita susul aja yuk. Ma, mau kemana? Man, kamu ikut aja ya. Mau nyusulin Papa ke rumah Ibu Iren yuk. Ya. Anak kamu tuh kurang ngajar, tau nggak? Melakukan ini tidak secara gentleman. Ngapain kamu datang ke rumah saya marah-marah? Ngata-ngatain anak saya enggak? Hah? Ma, udah Ma. Om, kita bisa bicarakan masalah ini baik-baik. Nggak harus marah-marah, Om. Ada apa ini? Kamu tahu nggak? Andi itu menceraikan Riri. Dan apa yang dia lakukan itu sangat tidak terhormat. Seharusnya dia datang kepada saya dan menyerahkan Riri kembali. Itu begitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin Andi menceraikan Riri. Jelas-jelas Andi sangat mencintai Riri. Kecuali Andi udah tahu soal kehamilannya Riri. Ini pasti kamu yang bocorin ya? Kamu yang bocorin masalah kehamilan Riri. Kamu pikir saya nggak punya otak ya? Ini rahasia kita. Kita sudah menutupinya segitu lama. Ya bisa aja. Kamu kan dari dulu emang gak suka sama Andi. Papa. Udah dong, Pak. Nggak usah ribut di rumah orang. Ya siapa yang nggak marah? Kita dituduh membocorkan rahasia ini semua. Bu Iren, nggak pernah ada satu di antara kami yang membocorkan rahasia apapun juga ke Andi. Ya kalau gitu siapa yang bocorin? Gak mungkin kita yang bocorin. Ma,
belum tentu juga Andi tahu permasalahan ini. Mungkin aja dia menceraikan Riri karena ada masalah lain. Tapi kita nggak tahu apa. Masalah apa, Riz? Andi itu cinta mati sama Riri. Masalah apa yang membuat dia ingin bercerai dari Riri? Riri, kamu bilang sama Mama, apa yang membuat Andi sampai pergi dan mau menceraikan kamu? Kamu pasti tahu kenapa. Aku nggak tahu, Mam. Haris, Mama khawatir, Riz. Kalau sampai penyakitnya Andi kambuh gimana, Riz? Dia sendirian di luar sana. Ini semua gara-gara kamu. Mudah-mudahan Andi benar mengetahui masalah bayi itu dan semua berjalan seperti yang aku inginkan. Kalau Andi mati, sampai kapanpun Mama Iren akan membenci Riri sebagai biang keladi kematian Andi. Ma, aku nggak yakin kalau Andi tahu permasalahan ini. Kalau sampai dia tahu, pasti jantungnya kambuh. Dan dia akan meninggal. Buktinya dia masih hidup kan? Dan dia masih mengirim surat itu. Jangan-jangan sekarang dia lagi sekarat, Riz. Ayo kita harus cari dia. Kita harus nemuin dia. Ma, aku udah cari Andi kemana-mana tapi nggak ketemu. Kita harus cari kemana lagi? Sabar. Aku harus kasih tahu Haris dan Riri ke Dok Tanti yang sebenarnya. Karin, benar-benar kurang ajar dia. Pembunuh! Kamu masih punya nyali untuk datang ke sini. Mau ngapain kamu? Hah? Mau ngapain lagi? Apa maksud kamu bilang aku pembunuh, ha? Kamu nggak usah pura-pura nggak tahu ya. Kamu yang merencanakan ingin membunuh Riri kan? Dan kamu juga yang merencanakan ingin membakar Riri di gudang tua waktu itu. Masih pura-pura nggak tahu, ha? Kurang aja kamu yang mencelakai Riri ya? Kamu bakar Riri waktu itu? Iya, Pak. Karen menculik aku dan Tanti. Dan hampir membakar aku dan Tanti di sebuah gudang, Pak. Ayo! Tolong! Riri! Riri, tolongin aku, Riri! Riri! Masuk! Riri! Diam kamu! Jangan ikut campur! Diam! Ayo masuk! Riri, tolongin aku, Riri! Masuk! Tanti! Tanti! Ya. Riri, apa maksud kamu ngomong kayak gitu, ha? Aku nggak pernah nyulik siapapun. Kamu jangan bohong ya. Aku lihat sendiri orang suruhan kamu culik Tanti dan hampir membakar kita. Dan coba Haris nggak ada waktu itu. Mungkin aku sama Tanti udah tewas. Riri, aku mohon sama kamu, jangan tinggalin aku, Riri. Riri, bangun, Riri. Riri. Lepasin aku, Riz. Biar aku kasih tahu kalian semua apa yang sebenarnya terjadi. Aku datang ke sini, aku mau kasih tahu kalian semua kebenaran. Kalau selama ini kalian itu hidup dengan seekor ular yang siap mematuk kalian kapan aja. Siapa yang kamu maksud? Tanti.